Halo. Seperti yang aku katakan tadi, kita akan melihat yang bentar. Green mana? Green. Aku di sini di kereta api. Kereta api. Shopee Pay. Ayo download aplikasi Shopee Pay. Ayo. Halo. Seperti yang aku katakan tadi, kita akan melihat yang bentar. Green mana? Green. Aku di sini di kereta api. Kereta api. Sini dulu. Sini. Sebentar. Bentar ya, aku ambil skin dulu. Green. Aduh. Halo, aku Green. Bentar, aku ke toilet. Aduh. Maaf ya, aku ke toilet dulu. Aduh. Halo, saya adalah Green. Kan juga bisa memanggilku adalah Green Foxy. Oke, jadi kalian minta untuk Aduh. Oke, maaf, kameranya kena terus. Oke, jadi kali ini kita akan naik kereta ya guys ya. Kereta buatan Green, tapi aku nggak tahu itu bisa bekerja atau enggak. Oke, lihat ya. Minggir. Bentar, aku ke toilet lagi. Aku lupa cebok. Jangan ditiru ya guys. Yo. Terus ini kita ngapain? kita naik. Kita jalan. Iya dong. Gratis enggak? Iya, semuanya yang naik gratis kecuali pencuri harus bayar 100. Itu gratis kok. Ya sudah, aku mau bilang dulu ke penonton. Aduh. Sebentar. Nah. Besok lagi puasa guys, sesuai di poster yang aku tadi pegang. Pasti di short saya tadi gak sengaja kalau tadi saya hilang. Soalnya aku tadi ya biasa ke toilet seperti biasa. Soalnya aku lagi pusing sekarang dan aku lagi sakit mual. Hijau, bentar ya. Aku mau ke toilet lagi. Sakit perut aku. Iya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi aku Menjalankan ibadah. Aku ingin bertanya, gimana caranya mengatasi sakit perut? Hijau, kamu tahu gak? tahu lah, Vera. Itu biasa, itu udah biasa aku. Minum obat. Kayaknya aku harus beli obat dulu deh. Kalau aku biasa itu pakai bantal di perut, terus tunggu beberapa jam nanti aku sembuh. Aku ke apotek dulu beli air hangat dan maksudnya aku beli itulah yang dinamakan obat cair aku tadi ya, obat cair. Terus aku mau nanya cacing cair. Nah, habis itu aku mau minum dulu nanti ya. Habis itu aku mau ya biasa. Aku mau ikutin saran-saran dokter. Oke. Hijau, kamu lanjutin ya. Aku mau sakit perut aku. Nah, jadi guys. Jangan aneh-aneh ya. Nah, jadi guys. Dihangat isi air panas taruh di perutku. Nah. Aduh, bentar. Aduh. Ayo rumah yang inilah kita lihat aja nanti. Green. Ya belum. Sebentar. Aduh, bunyinya. Ini ganggu sekali ya kawan. Bolehkah aku habiskan? Boleh. Tapi ada lucu, ada tempat quiz, ada dan jelek. Maksudnya, bolehkah aku habiskan? Aku mau habisin obat. Yo. Yaudah, boleh. Hey. Mana obatnya sini? Anomali. Ini dia obatnya. Besar kan? Wah, aku gak jadi beli yang cair soalnya aku itu habis. Itu obat manusia. Gede banget. Wah, pahit. Tolong, apakah ada minum? Ini dia air strawberry. Setelah minum kemudian. Oke. Kira-kira tadi aku ngapain? Oh iya, aku minum ya. Jadi kalau bosan skip aja ya. Ayo, mana? Sudah dibongkar belum? Sudah. Kasih semuanya ke sini. Kamu mundurin dulu kameranya.
Aduh, kamera depan. Bentar. Apa akan Nah. buat kolam renang? Kolam. Maaf, jelek. Yaudah. Maaf kalau jelek ya, guys. Ini gua mau buat tuh kolam dami atau apa? Premium. Aku pengen buat laboratori. Jangan. Aku mau buat yang namanya tempat misteri. Konon waktu itu ada orang. Oke. Nah, yang pertama kau kentut gede. Kantut. Oh, ngawur. Enggak. Perjo. Nah, yang pertama kamu Sampai sini dulu ya, guys. Aku mau melanjutkan part 2-nya besok. Wow, bagaimana foto ini dibuat? Ini adalah salah satu fitur Qwen buat gambar AI hanya dengan teks. Dan tentu saja Sedih banget kalau kita mikirin satu lokomotif yang bermutasi atau cacat akibat sesuatu dan masih dalam keadaan hidup. Jadi di sini, gue bakal bahas 10 lokomotif yang mengalami mutasi atau perubahan paling parah. So, langsung aja. Mutasi yang pertama terjadi pada Thomas di penmade yang berjudul Sodor Eclipse, dan bisa kalian lihat muka Thomas sobek kayak gini. Mutasi yang dialami Thomas digambarkan dengan sangat mengerikan sebagai akibat dari peristiwa gerhana matahari yang misterius. Narator menjelaskan bahwa beberapa bagian wajahnya telah menghilang atau terkelupas. Hal ini memberikan tampilan yang sangat cacat dan menyeramkan dibandingkan wajah normalnya. Thomas tidak sendirian. Kita juga melihat James dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Mutasi ini membuat Thomas dan mesin-mesin lainnya tampak seperti zombie besi atau makhluk yang perlahan membusuk akibat dampak gerhana di Pulau Sodor. Mutasi yang kedua terjadi pada Thomas lagi di penmade Sodor Fallout. Coba kalian lihat dulu. Nah, jadi ceritanya Thomas sedang menarik gerbong di Knaford dan tiba-tiba ledakan terjadi yang membuat Thomas panik. Ya, bayangin aja, hari aman-aman aja tiba-tiba ada ledakan besar. Siapa yang gak panik? Thomas pun bergegas kembali dan kalian akan melihat perubahan yang sangat mengerikan terjadi pada Thomas. Mukanya perlahan meleleh kayak plastik yang terbakar. Dan juga disebutkan setelah kejadian ini Thomas jadi pemurung, pendiam, susah diajak bicara, dan untungnya nanti di episode selanjutnya mental Thomas mulai membaik. Mutasi yang ketiga terjadi pada warga sipil. Coba kalian lihat dulu. Ngeri sekali bukan? Badannya jadi berhamburan kayak gitu. Ini semua terjadi ketika jurnalis Edward dan Sydney sedang mencari makanan akibat ledakan dari pembangkit listrik yang menyebabkan kekacauan di seluruh tempat. Nah, mereka pun berhenti di satu tempat di mana ada satu mayat warga sipil dalam keadaan yang sangat mengerikan. Si jurnalis pun meninggalkan mereka dan masuk ke desa-desa buat cari korban yang selamat dan tentunya sedikit makanan. Namun sangat disayangkan, jurnalis gak menemukan apa-apa dan harus pulang dengan tangan kosong. Mutasi keempat terjadi pada Oliver.
Dan jujur, menurut gue ini adalah mutasi paling mengerikan. Soalnya bisa kalian lihat wajahnya kepotong terus bolong. Itu sangat mengerikan. Mutasi ini tidak hanya menyerang fisiknya, tetapi juga jiwanya. Oliver kehilangan kesadaran dirinya yang lama dan berubah menjadi sosok yang haus darah serta agresif. Terdapat momen yang sangat kelam di mana Todd, gerbong rem setianya, harus menyaksikan perubahan mengerikan pada sahabatnya tersebut. Oliver yang bermutasi mengejar lokomotif lainnya di sepanjang rel dengan kecepatan dan kekuatan yang sangat brutal. Mutasi kelima terjadi pada James. Seperti yang kalian lihat, wajah James mengalami perubahan yang cukup mengerikan, di mana terdapat mulut tambahan yang bergerigi. Dan pas gue tonton, reaksi James itu kayak panik sambil melaju dengan kecepatan tinggi. Ya bayangin aja, muka kalian tiba-tiba berubah kayak gitu. Ini semua terjadi pada tanggal 4 Juli 1973. Terjadi kegagalan sistem yang meluas di pembangkit listrik tenaga nuklir baru di Lower Brandon, Sodor. Ledakan besar terjadi yang membuat langit berubah menjadi merah dan awan jamur raksasa terlihat panas yang ekstrim dan membuat perubahan pada sejumlah lokomotif. Mutasi yang keenam, gue rasa lebih enak disebut hantu karena di alur ceritanya dia ini dedemit. Jadi Gordon diminta sama ayah gendut buat gantiin Henry yang sedang bermasalah buat membawa kereta berisi mesin-mesin tua ke tempat pembuangan barang bekas tersebut. Walaupun gak mau, tapi terpaksa Gordon menuruti perintah pengawas dan benar aja. Tiba-tiba Gordon didatangi makhluk yang sangat mengerikan, di mana seluruh besinya berkarat dan mukanya bolong. Dan yang membuat Gordon sangat ketakutan adalah kenyataan bahwa mesin tersebut tampak seperti persis dirinya. Mulai dari ukuran ketel, roda hingga tangki airnya. Kejadian ini memicu ingatan lama Gordon saat ia baru saja selesai dibuat di pabrik, di mana ia sempat melihat mesin lain yang serupa di sudut gelap bengkel yang diabaikan oleh semua orang. Jika kalian penasaran sama alurnya, kalian bisa nonton, tapi harus bayar. Only a dark, hollow smoke box glared at him, but that wasn't. Mungkin gue bakal ganti kata-katanya menjadi perubahan karena ini masuknya bukan lagi mutasi. Perubahan ketujuh terjadi pada Toby. Coba kalian lihat dulu. Kok bisa ya Toby jadi punya energi listrik kayak gitu? Nah, jika kalian tahu, Toby di Penmed ini punya dua kepribadian. Satu yang baik, satu lagi yang jahat. Bahkan Thomas aja dihabisi sama Tobias. Lalu kenapa dia punya kepribadian ganda? Secara singkat, dulu ada lokomotif namanya Duck. Nah, dia dihancurkan dan rangka atau mesinnya dipakai sama Toby. Dan itulah yang menjadi alasan ada dua orang di dalam satu badan. Tapi Duck masih hidup dengan mesin yang berbeda. Jadi dia membuat rencana yang jahat buat mengambil apa yang sudah diberikan mekanik kepada Toby. Gue gak bakal sebutin namanya, tapi mutasi ke-8 terjadi pada lokomotif. Lokomotif ini gue gak bakal sebutin namanya, tapi coba yang tahu kalian komen siapa aja nama mereka. Nah, ini semua terjadi ketika lumpur beracun yang berasal dari tempat rongsokan mulai mengubah para mesin menjadi monster. Tapi ada satu kelemahan, yaitu cahaya. Jadi pemerintah menganjurkan jika keluar bawalah senter untuk jaga-jaga. Dan di akhir para pasukan yang diperintahkan Inggris akan melawan sekumpulan monster gelo yang bisa terbang. Perubahan ke-9 terjadi pada Timothy, pengawas Timothy sama penumpang Timothy. Kalian masih ingat sama Timothy yang terjun ke jurang? Plot twist, ternyata seluruh orang, mau itu pengawas, masinis, atau penumpang, semuanya jadi hantu. Gila banget. Selain ngajak terjun, Timothy juga ngajak jadi dedemit. Dan koreksi kalau gue salah, karena agak lupa, seingat gue Timothy itu adalah leluhur Thomas. Dan Timothy terus bergentayangan untuk mengajak Thomas ke alam lain atau pihak dia. Tapi Thomas gak mau.
Perubahan ke-10. Apa kalian masih ingat Smoothger yang jadi arwah? Ternyata di ending dia ngelawan jin yang bernama Proteus. Duke mencoba menghadapi Smoothger sendirian agar yang lain bisa melarikan diri. Smoothger merasa dihianati oleh Duke di masa lalu karena Duke tidak menyelamatkannya saat ia akan dijadikan generator. Sebuah nasib yang Smoothger anggap lebih buruk daripada dihancurkan. Peak karakter yang mencoba membantu akhirnya tewas. Setelah lampunya dimatikan oleh Smoothger, Duke sangat terpukul atas kehilangan temannya tersebut, dan Peak juga adalah orang yang memanggil Proteus dengan bantuan Thomas. Saat Smoothger hampir menang, Proteus muncul dengan lampunya yang kuat. Proteus memberikan Smoothger pilihan, pergi dengan damai ke alam baka atau dihapus selamanya dari eksistensi. Karena Smoothger sudah terlalu jauh melangkah dalam kejahatan, Proteus akhirnya membuang Smoothger kembali ke kedalaman neraka. So, makasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Apa masih punya hasrat birahi? Kalau iya syukur karena gue bakal bahas di emang gak ada obat selain bisa ngubah Henry jadi biofusi. Beliau juga orang yang sangat bisa diandalkan, sangat luar biasa. Dan untuk membantu pembangunan dan menjalankannya, mesin baru didatangkan seperti Thomas, Edward, Henry, dan Gordon. Thomas dan Edward adalah lokomotif yang tiba pertama dan membantu konstruksi. Dan setelah selesai, Thomas ditunjuk menjadi pilot yang meneriakan truk kereta dan lokomotif. Tapi berbeda dengan Edward yang jarang digunakan sampai suatu hari dia mengantar penumpang dengan sangat baik. Sehingga supir berjanji untuk membawanya keluar lagi. Lalu kita diperlihatkan dengan mesin yang tidak punya nama. Keduanya mirip seperti Thomas dengan warna biru dan 9846287546 sebagai nama mereka. Berbeda dengan Thomas yang baik hati, kedua mesin ini disebutkan memiliki sifat yang kasar, tidak berperasaan, tidak menghormati mesin lain, dan menganggap diri mereka di atas orang lain. Bahkan Pak Gordon harus jadi korban perasaan dari mereka berdua. Itu dibuktikan dengan kejadian di mana 98462 berbalik ke belakang tidak mematuhi sinyal dan rambu yang ada. Thomas ada di belakang dan dengan tololnya si 98 meneriaki Thomas, "Kau menghalangi jalanku." Thomas membalas, "Lah kocak, lu yang salah, kocak, lu ada di jalur yang mana?" Saking bebalnya si 98 sampai membentak Thomas dengan kata-kata mutiara. Karena gak tahan ngedengar bacotan si 98, Thomas akhirnya mengalah dan pindah rel. Thomas dengan muka yang habis kena bacotan pun mundur. Saking panasnya, Thomas gak menyadari kalau di belakang ada trek yang memiliki bantalan. Thomas terus mundur dengan muka yang cemberut, dan ya, Thomas bergeser keluar dari rel. Dan gak tahu diuntung si 98 malah ngeluarin ekspresi kayak gini. Penyelamatan pun dimulai dengan diawasi langsung pengawas gendut. Karena kerusakan yang dialami Thomas, angkutan ekspres pun akan dipindahkan ke 98. Apa ini akan jadi masalah? Ya, benar sekali. Baru juga mulai si 98 udah bikin ketololan. Dia melaju dengan kecepatan yang tinggi ditambah nginjek rem secara tiba-tiba membuat dia keluar dari jalur dan malah manjat ke atas tembok. Emang gak ada pikiran nih kereta.
Orang-orang mengerumuninya dan membuat dia sampai malu. Bahkan pengawas gendut pun ada. Lalu ada Thomas yang baru saja kembali dan dapat kita lihat ekspresi Thomas sangat puas ngelihat orang yang ngebacotinya kena sial. Continued to move at a dangerous speed and climbed up and over onto the platform. Berpindah ke 87546 yang sedang ngebacotin Scott dan Edward. Dari semua bacotan si 87, sepertinya Edward adalah salah satu mesin yang kesabarannya setebal buku sejarah. Bisa tahan dari mereka berdua. Apa kalian penasaran bacotannya? Jadi 87 menyombongkan sesumbar tentang kemampuannya melaju kencang di tikungan tajam, bahkan mengejek lokomotif lain yang tidak berani melakukannya. Si 87 menyebutkan kalau dirinya sehat walafiat melaju di tikungan sampai 136 mil per jam. Sungguh sangat edan, emang nyari mati nih kereta. Edward dan Gordon pun mengingatkan kalau itu bahaya, tapi kita tahu ini 87 yang mana dia gak akan peduli dengan hal yang seperti itu. Gak hanya itu, kesombongan 87 juga semakin parah karena dia diberi tugas narik ekspres karena kekurangan lokomotif. Lagi-lagi kita diperlihatkan ketololannya karena terlambat dia memarahi lokomotif lain dan mengancam akan menggiling mereka. Emang gak ada otak nih mesin. Kalian pikir sudah berakhir? Belum, sinya rusak menyebabkan penundaan dan membuat si 87 semakin edan. Kalian pikir sudah cukup? Belum. Si gak waras menuruni bukit Gordon karena sange sama trek yang menggoda dia pun mempercepat lajunya sehingga membuat masinis dan juru api melompat keluar menyelamatkan diri. Memang benar-benar gak ada otak nih kereta. Dan penjaga pun berhasil menghentikan kereta yang membuat si 87 tergelincir jatuh. Mampus. Namun walaupun begitu 16 penumpang harus terluka termasuk Vicar of Wellsworth. Sebagai hukuman, direktur pun memutuskan untuk mengunci 87 di gudang. Sebagai hukuman, direktur pun memutuskan untuk mengunci. Meskipun dihukum 98 dan 7 tidak bertobat. Oh iya, gue lupa bilang kalau 98 juga dihukum akibat dia yang naik tembok itu. Oke, lanjut. Mereka justru bersekongkol untuk keluar dari gudang dengan berbohong kepada mandor. Thomas merasa curiga dengan kehadiran mereka yang melanggar aturan. Lalu kita diperlihatkan tragedi tak terhindarkan terjadi karena kesalahan fatal. Seorang sinyalmen baru menderita amnesia jangka pendek secara keliru mengatur semua salah dan tergelincirlah. Tabrakan pun tak clear untuk 98 dan 87, melupakan keberadaan kereta barang Nel di jalur yang sama akibat mengalami masalah. Tabrakan pun tak bisa dihindarkan dan tergelakan 4 87 dan 98 dinyatakan mati. Mampus, walaupun harus ditukar dengan ratusan nyawa. Dari awal kita sudah ditunjukkan dengan sifat mereka yang buruk, dan yang paling buruk mereka suka kebut-kebutan layaknya Whoa, cinders and ashes! sedikit spoiler. Film merasa kesal, mau tidak mau dia harus mengambil Derek untuk membantu Smudger. Setibanya di sana, kita akan diperlihatkan dengan keadaan Smudger yang habis tergelincir. Bukannya langsung ditolongin Duke, malah nyeramain Smudger. Kalau jalan tuh jangan edan, kan gini jadinya. Ngerepotin orang-orang termasuk gue, kata Duke. Ngedengar hal itu Smudger nyerocos, balik bilang kalau jalur kereta ini butut, sebentar lagi akan hancur. Dan Smudger juga bakal dibuang. Gak sampai di situ, Smudger juga ngebacotin Pak Carter kalau dia petugas yang buruk, duit cuma dipakai buat minuman haram. Oh, not again. Guess we timed, didn't you, Dookie? Smudger, you can't keep doing this. Doing what?
Sepertinya sesuatu yang mengerikan akan terjadi sebentar lagi. Rusty always making me late. Ayam. Whoa, cinders and ashes! Ya, bayangin aja si Duncan ngebut dengan alasan telat, padahal dia sedang membawa penumpang dan benar aja kata gue mah emang rada-rada nih lokomotif. Setelah insiden mengerikan yang disebabkan lokomotif edan, para lokomotif seperti Duke, Rhineas, Skarloey sedang bergosip mengenai apa yang terjadi pada penumpang yang diangkut Duncan. Tiba-tiba Who's that? Huh? oh my god, penampakan dedemit apakah itu? Setelah kejadian horor tersebut menjadikan Rhineas banyak pikiran dan benar aja Rhineas hampir aja nyebabin kecelakaan hebat. Untung aja Sir Handel bisa mengerem tepat waktu. Whoa! Whoa! What are you playing at? Ditemani Rusty, Rhineas pergi ke tempat pengawas bertanya tentang insiden yang dialami Duncan dan apa alasan wesel-wesel dipasang di tempat kejadian. I swear on my child's life, I did not set those points. Like, you can see the dot on those points. Anjir, naon eta? Dengan muka yang panik karena kemunculan arwah gentayangan, Rhineas ngibrit saking paniknya. Siapakah itu? Apakah arwah beliau yang sangat edan? What did you say? Apakah kalian masih ingat Pak Carter yang di roasting sama Smudger? Akhirnya dia muncul dan benar aja sekarang dia lagi dalam keadaan teler akibat banyak minum minuman haram. Entah apa yang dipikirkan kedua lokomotif ini, udah tahu lagi teler malah diajak ngobrol. Ya jelas gak nyambung lah kocak. Dan beliau berujung pingsan di saat Smudger meminta dia untuk dijual. Oh no, he's drunk. This railway needs. I've been working on the railway like any engine can. I've been working on the railway and my name's Peter Sam. Setelah bernyanyi dengan merdu, Peter Sam dihampiri Rhineas, meminta untuk mengangkut yang di luar karena dia takut gelap. Dan Peter Sam pun tidak mau, tapi karena terus dipaksa, Peter Sam pun membantu Rhineas. Sama halnya dengan mereka, Skarloey melakukan tugasnya di malam hari, tapi tiba-tiba terdengar suara yang menyeramkan muncul entah dari mana. Skarloey berteriak, "Aku tidak takut, kau cuma hantu." Tapi bohong, si Skarloey kabur terbirit-birit. Saking paniknya, Peter Sam sampai ditabrak. Sangat berani sekali. Peter Sam! Skarloey, stop! Skarloey, what are you doing? I saw him! Lalu kita akan berpindah kepada Duke dan Vic yang sedang berbincang-bincang. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Smudger menabrak penyangga dengan sengaja yang tentunya membuat pengawas marah. Duke juga bilang akhir-akhir ini dia emang nyebelin, gak tahu kenapa. Not much. Careful, Smudger, you're gonna break the bumpers! Careful. Skarloey, Peter Sam, Duke, Rhineas sore itu sedang berdebat dengan kejadian di saat Skarloey menabrak Peter Sam. Walau perdebatan sempat panas karena melibatkan cerita tahayul yaitu hantu, tapi keadaan sedikit demi sedikit membaik. Dan tak lupa mereka juga meminta untuk mengatasi keributan yang selalu dibuat sama Smudger dan meminta Duke untuk melakukannya karena cuma dia yang mengenal Smudger. Tapi Duke bilang, "Aku perlu menemui seseorang terlebih dahulu," katanya. Terlebih dahulu, katanya.
kocak nih yang nyetir. Masa mau nyebrang kayak gini? Dan setelah basa-basi yang lumayan basi, ternyata beliau adalah seorang paranormal. Apakah beliau akan jadi penyelamat? Sungguh tidak diduga, ternyata Duncan masih hidup. Dan setelah kecelakaan kemarin, dia hanya rusak, tidak sampai jadi rongsokan. Duncan menertawakan para lokomotif yang sedang membicarakan hantu tidak percaya dan akan membuktikan kalau hantu itu tidak ada. Walaupun para lokomotif melarang, Duncan tetap pergi. Dan dengan pedenya Duncan menyusuri rel yang gelap, percaya semua ini hanya prank. Tapi tiba-tiba I almost feel bad for doing this. Don't worry, Duncan. untungnya ada Rusty yang menyelamatkan Duncan. Dan entah kenapa Duncan saat hantu itu muncul berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan. Di sini, fiksi paranormal memberitahu untuk melakukan ritual penangkapan dedemit itu butuh lampu yang terang dan bukan sembarang lampu, ditambah 1 potong batu bara welas, lilin, dan debu emas. Dan untuk mendapatkan debu emas kita perlu mendapatkan baper ajaib. Dan aku tahu seseorang yang bisa membantu kita. Oh my god, Thomas. Oh iya, dan gue juga baru ngeh kalau Smoothger itu sudah meninggal. Jadi yang waktu itu kita lihat adalah kilas balik dari Duke, dan di sini kita juga akan diperlihatkan kenapa Smoothger bisa mokat. Hari itu Pak Carter sudah capek dengan apa yang dilakukan Smoothger dengan tingkah lakunya yang selalu bikin onar. Pak Carter pun menyuruh para teknisi untuk mengubah Smoothger jadi generator. Tapi Smoothger ngamuk memilih untuk dibuang daripada diubah jadi generator. Pak Carter gak peduli, yang membuat Smoothger semakin ngamuk dan menabrak Pak Carter sehingga terpental dan mengalami luka kecil. Dengan hal itu Pak Carter pun menyuruh para teknisi untuk melakukan hal yang tidak diinginkan pada Smoothger. Do this to me! No! Duke! Tell them, please! Dan akhirnya misi pencarian baper ajaib pun dimulai. Dengan Thomas dan fiksi paranormal semuanya berjalan lancar. Dan kita juga akan melihat dunia lain tempat debu emas bisa dikumpulkan. Setelah mendapatkan baper, di sini Smoothger memunculkan dirinya kepada Duke. Dan terungkap juga kalau arwah gentayangan itu adalah Smoothger. Dia meluapkan kekecewaannya kepada Duke. Kenapa dia tidak menyelamatkannya pada waktu itu? Lalu kita akan diperlihatkan Rusty yang sedang membawa Duncan ke gudang. Tapi setelah tiba, Duncan menjadi kerasukan dedemit Smoothger yang menjadikan dia ngamuk dan mengejar para lokomotif. Bagaikan pahlawan yang kemalaman, si paranormal dan Thomas akhirnya tiba karena keadaan sepertinya parah. Si paranormal pun melakukan ritual dan memanggil Proteus, pendekar dari dunia lain. That's not Duncan. Spears. Rusty, run! Spears. Ah, shit. Any last words, Vulcan? Well, your soul was dark, and, The one time that the buffers don't break, are you kidding me? Shit! Duncan, snap out of it, don't let that go.
berniat menghabisi teman-teman Duncan agar Duncan menderita sama seperti penderitaan yang dirasakan Smoothger selama ini. Satu-satunya harapan mereka adalah meminta bantuan kepada Proteus, lokomotif legendaris yang memiliki lampu ajaib. Setelah Duncan berhasil lepas dari pengaruh hantu, ia terbangun di stasiun Rhineas dalam keadaan bingung dan kesakitan. Ia sempat berdebat dengan Sir Handel karena mengira kejadian mistis yang ia alami hanyalah lelucon. Namun pemandangan kabut hijau yang menyelimuti seluruh area menyadarkan bahwa mereka ancaman itu nyata. Di tengah kekacauan muncul seorang karakter bernama Vic, mantan pekerja di Midsodor yang mengenal sejarah kelam Smoothger. Vic mencoba meyakinkan Freddy dan yang kemalaman lain. That's not Duncan. Spins, spins. Rusty, run! Spins, 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 spin. Ah, shit. Any last words, Vulcan? Oh, well. Smoothger berniat menghabisi teman-teman Duncan bahwa Smoothger dengan Smoothger akan hidup menderita sebagai mesin. Proteus terluka parah dan meninggal dunia meskipun memohon bantuan Proteus untuk menyelamatkannya. Rip Vic. I banish you back to the depths of hell from whence you came! Proteus? You did it! You stopped Smudger! Vic! Wake up, Vic! Talk! Video ditutup dengan narasi tentang bagaimana pilihan kecil dalam hidup dapat mengubah masa depan, baik menjadi lebih baik atau berujung tragedi. Pengawas kereta api kembali dan terkejut menemukan kekacauan, kabut hijau, bahkan mayat di relnya. Meskipun banyak yang tidak percaya dengan cerita hantu tersebut, Duke merasa lega karena semuanya sudah kembali normal. Always remember, never travel alone. Because if you do, why live at all? Sebelum mulai, gue mau bilang kalau gue nyerita ini fanmade bingung. This is a message from the
Hello and welcome back to the BBC News. It's off. Are you there? Come outside. Come wait with us. Join us. We can. So the scientists believe that's how odd figures are born and roaming around at night. They also hate anything that is bright. If you Ada yang berani lebih rendah? 20. 10. 5. 1. Ada yang lebih way as possible. This is not a drill. Get out of that board while you still can. Off Leon save us. Is a military. Thomas, I'm glad. Activists have been capturing the strange figures on lab. Most virus to demonstrate. I'll be testing on this engine I found to see if it works. If it doesn't, I want this for the world to see. Begin the experiment. On this, no, you stay on this line. Hello. Hello, please. I ran out of fuel. I can't go anywhere. Someone, quick. Wait. What the hell is that? No. No, you stay the hell away from me. vision or hound mega or survive. Teletubbies CBeebies. The journey to school starts from home.